Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'du. Wa ala hadhihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Para bunda yang saya muliakan, Ibu Hajah Tuti selaku ketua taklim dan umur yang saya muliakan. Alhamdulillah pada Allah bersyukur yang sedalam-dalamnya, yang sebanyak-banyaknya, karena kita dikasih Allah kesempatan bisa ngaji. Alhamdulillah. Umur yang panjang, badan yang sehat, kemauan yang kukuh. Insya Allah dengan ngaji ini kita menjadi hamba Allah yang bersyukuri akan dikasih Allah umur yang panjang. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada beliau Nabi Muhammad SAW yang insya Allah di yaumil kiamah kelak kita akan dapat syafaat. Amin ya robbal alamin. Mari bunda kita sama-sama buka pelajaran fikih kita tentang salat berjamaah. Bunda yang saya muliakan. Jadi anjuran jamaah ini sangat melekat ya. Jadi, sunnahnya sunnah beneran gitu. Jadi sampai hadis belakang itu gimana? Sampai Rasul nyuruh bakar rumahnya orang yang mau jamaah. Bayangkan masjid ya maksudnya kan? Ya kan? Seandainya tidak ada perempuan dan anak-anak, jadi kalau perempuan anak di rumah ya, perempuan memang di rumah, gitu kan ya. Kemudian aku kerjakan sholat isya di masjid dan aku suruh pemuda-pemuda itu membakar rumah-rumah itu dengan segala isinya. Jadi gini, kalau emang nggak mau sholat jamaah, aku dibakar rumah orang ini. Benda ini kan saking sangat diperlukannya. Makanya sunnah yang berat atau muakkad itu ya sholat jamaah ini. Sampai dibakar kan Bu? Sampai kalau sudah bilang apa? Suruh dibakar rumahnya kan? Begitu Bu. Terus kemudian yang atas tadi, gimana Bu yang atas tadi? Sampai kata Rasul ada sahabat yang buta alias tuna netra. Rasul, saya nggak jamaah karena nggak ada yang nuntun. Kata Rasul, kamu dengar azan nggak? Kata dia dengar, datang dengan apapun caranya. Bayangkan Bu, tuna netra yang nggak nuntun kata Rasul dengan cara apapun, kamu datang ke masjid. Saking perlunya, saking sunnahnya sholat berjamaah. Berarti hukum sholat jamaah sunnah muakkad. Apapun? Sunnah di masjid ya. Hukum bagi laki-laki jamaah ke masjid hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Apa itu Bu? Sunnah yang sangat dianjurkan. Iya, sunnah yang sangat dikuatkan. Laki-laki ya Bu ya. Makanya ibu kalau ada suami mau ke masjid, ya Allah semuanya luar biasa. Kalau ibu ngomong, saya boleh nggak Pak ke masjid Pak? Izin ya Pak. Boleh nggak ke masjid Mas? Boleh nggak apa-apa. Ibu tinggal ngintil aja kan, ngintil kan. Kecuali yang di rumah ibu ada anak, ada gadisnya, ada anaknya yang diajak berjamaah itu bisa bandingin di rumah. Perempuan sholat di rumah sendirian. Di masjid pasti jamaah. Mendingan di mana Bu? Di masjid. Yang punya suami dengan syarat izin suaminya. Kalau nggak punya Sendirian. ya nggak usah izin Bu. Izin di mana? Syaratnya tidak menimbulkan fitnah. Tidak menimbulkan fitnah. Itu Bu. Perempuan boleh ya Bu ya? Ya boleh banget. Syaratnya kalau yang punya suami, izin suami, diridhoi suami. Kalau yang nggak punya suami, tidak boleh menimbulkan fitnah. Fitnah apa Bu? Fitnah kecentilannya, fitnah suaranya kenceng-kenceng, fitnah pakaiannya ketat, fitnah pakaiannya nyolong, fitnah dandannya berlebihan, gitu Bu. Fitnah bukan? Fitnah ke masjid sholat tapi janjian sama orang cowok. Ya
Kalau orang yang itu memanfaatkan tempat, manfaatnya dia perjanjian dan situasi, ya nggak bisa begitu, nggak boleh itu. Walaupun di rumah lebih baik, kata Rasul, wahai para suami, jangan melarang istrimu kalau ingin jamaah ke masjid. Ada hadisnya, Bu. Boleh Bu. Oh, sangat boleh, Bu. 1:27 loh, Bu. Ya kan? 1:27 ya. Jauh kemana-mana kan? Jauh kemana-mana. Jadi makanya mending ke masjid yang dekat gini, Bu. Masya Allah, berkah banget. Di sini kan subuh, kalau subuh banyak kan? Kalau subuh banyak kan? Sini, Bu. Kalau subuh banyak kan perempuan? Lumayan sih. Apa Ibu ya? Perempuan sendirian. Lumayan. Maksudnya nggak terlalu banyak banget. Aku pernah beberapa kali gitu. Jarang kali, Mbak. Nah, maksudnya jarang banyak kan? Jarang banyak. Ya kalau puasa mah jangan ngomong. Kalau puasa memang iya. Tiap hari di sini. Kalau puasa ada orang. Perempuan sendirian. Sendirian, Mbak. Sendirian. Iya, puasa emang begitu. Adatnya adat puasa ini. Sholat musiman. Iya. Sholatnya musiman. Oke, Bun. Ini hal yang peringatan, Ibu yang saya muliakan, nomor 1. Sholat berjamaah makin banyak dikerjakan makin baik. 1 ya, berarti apa? Makin sering jamaah makin baik. Ibu kalau di rumah usaha jamaah kalau di rumah ya, kalau di rumah gitu. Anaknya bilang, tunggu dah, tunggu mama bareng mama nak. Kalau bisa begitu. 2. Belum lagi ibu dapat pahalanya luar biasa. Jamaah imam, makmum yang masbuk pahalanya beda dengan makmum yang gak masbuk. Ibu tahu masbuk nggak? Masbuk itu imamnya dapat 2, ibu baru nyusul. Imamnya dapat 3 rakaat, ibu nyusul. Imamnya dapat 4, ibu baru nyusul, gitu kan? Namanya masbuk. Yang paling besar adalah yang nggak masbuk, Bu. Yang mana, Bu? Yang bareng. Yang bareng, yang serokaat ya serokaat, gitu. Oke, good. Berikutnya Bu ya. Imam itu nggak boleh egois. Imam Bu ya dia. Kenapa egois? Udah tahu zamannya tua-tua suratnya 1 juz. Egois nggak Bu? 2. Udah tahu bahwa anak kecil pada ngerengek-ngerengek Bu ya. Anak nangis-nangis, pada ngerengek gitu kan ya. Masih aja panjangin. Itu tidak baik. Maka seorang imam lihat jamaah dulu. Kalau ada yang nangis, Ina atau Ina suratnya 3 ayat aja pendek. Ya kan? Wal asri gitu kan ya. Jangan sampai anak nangis suratnya amma yatasaalu. 40 ayat tuh, Bu. Masya Allah deh ya. Jadi ada etika seorang makmum, etika seorang imam. Gitu, Bu. Ya kan? Ya, lanjut. Silakan, Bu. Kalau imam nggak perlu niat imam, dengan adanya makmum otomatis dia sudah jadi imam. Kalau makmum mau nggak mau dia kudu niat jadi makmum. Ibu tahu nggak yang orang sholat sendiri di masjid itu kan ya, ada orang datang belakangan main tepuk aja, ada nggak gitu? Ada. Ibu nanya kan, Bu, kok dia nggak jadi imam? Dengan adanya yang ikut dia nepuk berarti apa? Otomatis dengan tepukan itu, dengan adanya makmum 1, dia naik derajatnya menjadi seorang imam. Nggak perlu niat, udah nggak apa-apa. Tapi kalau makmum butuh niat jadi makmum. Gitu. Kalau makmum memang niat butuh niat makmum. Makanya ada yang niatnya gimana, Bu? Aku niat sholat maghrib bla 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 makmum karena Allah, itu kan, Bu. Niatnya tak di hati, Bu. Di hati bilang makmum karena Allah, begitu loh, Bu. Begitu, Bu. Iya. 2. Kan tadi kalau di buku kita sholat tidak perlu niat menjadi imam. Kalau Nah, terus tiba-tiba ada orang sholat juga sudah dapat 2 atau 3 rakaat.
kok kan berarti kan sudah menjadi imam. Nah si imam ini yang saya tangan ini, makmum ini, niatan untuk makmum itu karena sudah ada orang pertama kan? Gak ada sama sekali. Gak ada. Saya sholat sendirian. Sendirian saya. Sendiri. Di sini sendiri. Bu Tuti datang. Ibu tahu kalau saya sholat duhur karena apa? Karena udah 3 kan ya. Kayaknya 3 beliau itu. Nah udah kan yang sholat duhur saya tuh sendirian kan. Udah. Bu Tuti nepuk saya. Tahu kan gitu kan? Ya. Berarti Bu Tuti sendirian. Gak ada yang lain, Mbak. Kalau sebelumnya ada Mbak Mirna menjadi makmum saya. Maaf. Mbak nyamuk. Maaf ya. Sorry Mbak ini. Sorry Mbak. Pak nyamuk. Kaki saya digoreng nyamuk. Dapat kok. Boleh ha? HP-nya Mbak? Dapat Bu. Begini kan Bu, begini. Kalau seorang imam, dia nggak niat jadi imam pun, apabila adanya makmum langsung dia naik derajat jadi imam. Contoh tadi kan ya, saya sendirian sholat, gitu kan? Bu Tuti datang, kepengen tahu-tahu, udah sendirian tuh, tepuk saya. Nepuk itu maksudnya pengen jadi makmum. Ikut makmum. Bu Tuti niat jadi makmum, saya tadinya tidak niat jadi imam. Karena adanya Bu Tuti makmum saya dengan nepuk itu berarti derajat saya sudah menjadi seorang imam. Beda pahala nggak? Beda. Dah. Seperti yang Mirna pertanyaannya tadi. Bu Tuti sendirian Mbak, nggak ada orang lain memang mengawali. Setelah Bu Tuti nggak lama ibu datang. Berarti ibu jangan nepuk saya lagi udah. Ngerti Bu? Udah tahu kan kalau Bu Tuti makmum cuma 1 orang. Datanglah ibu. Jangan nepuk, tinggal Ikuti. jejer aja Bu Tuti. Datang ibu lagi, nepuk nggak? Enggak. Nepuk semua saya capek Bu. Saya bingung, nepuk banyak banget yang nepuk saya gitu kan. Jadi kan hanya satu yang nepuk seorang. Terjadi hal ini suka di mall-mall Bu, ya kan? Iya. Di mall-mall terjadi. Cuma gini kalau saya nggak mau, kenapa nggak mau? Maaf ya. Saya nggak tahu imamnya siapa, dia bisa berjabat enggak. Ngerti Bu? Iya. Gambling besar kalau ternyata imamnya yang tepuk tadi nggak bisa baca Fatihah. Ya kan kalau dia Bismillahirrahmanirrahim, Rabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Ya kan? Walad dolin amin. Saya tepuk dianya, ya kan? Memang saya nggak tahu apa-apa, cuma kalau saya ragu Bun. Kecuali saya tahu, oh ini Bu Tuti, oh ini Ibu Haji, oh dia Fatihahnya bagus, saya ikut gitu loh Bun. Di nepuk itu jangan sembarang nepuk. Kalau kenal baru, oh Bu Ati, nepuk tuh, benar ya Bu ya. Begitu loh Bun. Soalnya di mall tuh kan emang rupanya saya lihat bahwa bapak itu suka main nepuk aja, main nepuk. Bapak ya. Iya, kalau ibu nggak ada. Ibu jarang ibu yang begitu. Bapak tuh yang suka nepuk tuh, begitu. Yang ikut makmum. Itu ya Bu ya. Ini maksud saya begitu. Ya Bu. Makmum hendaklah mengikuti imam dalam segala pekerjaannya. Ngerti Bun? Imam ruku, makmum ikut ruku. Makmum hendaklah membaca takbir ihram setelah imamnya. Bu, seorang makmum tidak boleh mendahului imam. Kalau imamnya takbiratul ihram, baru ibu. Jadi kan imamnya Allahu Akbar, baru ibu Allahu Akbar. Nggak boleh barengin, bahkan nggak boleh mendahului. Gitu Bu. Gitu ya. Begitu juga permulaan segala perbuatan makmum segala. Kemudian dari yang dilakukan oleh imamnya. Nah, ini Bu ya, dilarang mendahului Imam. Dia rukuk dulu baru ibu. Ya Bun, beliau sujud dulu baru kita makmum. Nggak bisa dahuluin. Kan namanya ngikut orang kan Bu. Berarti yang diikuti duluan. Kita juga belakangan. Ibu sekarang gini, saya nggak terlalu Bu Tuti. Bu Dewi, Bu saya, ayo Bu, ayo. Kata beliau, saya Bu, ayo Bu. Saya duluan. Ngajak, Bu Tuti ngajak saya duluan. Kata ibu gini, emang tahu Bu Dewi? Enggak tahu. Kok duluan? Ya bagaimanapun yang tahu lebih duluan. Pemimpin juga awalan gitu loh. Ya, itu ya. Jadi jangan sama sekali mendahului
imam. Makanya kalau etikanya gini, dia Allahu Akbar baru kita Allahu Akbar. Dia sami Allahu liman baru kita sami Allahu liman hamidah. Itu loh Bun. Nggak boleh bareng, bahkan nggak boleh bareng. Nggak boleh bareng. Ya Bun, lanjut Bun. Ya Allah. Apa balasannya? Apa konsekuensinya kalau mendahului imam, Ibu nih? Begitu bangun di hari kebangkitan nanti, kepala orang yang suka dahului imamnya jadi himar kepalanya. Tahu himar Bu? Keledai. Ya himar itu kayak semacam kuda gak kecil gitu. Ya kepala kuda lah ya. Jadi apa? Ganjarannya, apa azabnya? Orang yang jamaah tapi mendahului imam terus, maka dia nanti bangkit di hari kebangkitan, kepalanya jadi imam. Bukan hanya imam, maaf nih, ibu sekretaris, kerjaannya motong ketua terus. Ada undangan ketua nggak tahu ibu datang. Bu bendahara, ketuanya nggak tahu ibu beli mic duluan. Ketuanya nggak tahu ibu beli rujak, dibeliin 10 bungkus. Pakai uang apa? Uang pengajian. Loh Bu, ini gimana sih kata ketua? Kan saya belum nyuruh Bu. Nggak apa-apa untuk rame-rame ini. Kan kurang asem itu ya. Apa? Motong kerjaannya ketua. Paham Bu? Kayak itu, kayak seorang yang jamaah mendahului imam. Tadi sekretaris yang kayak gitu, bendahara yang kayak gitu, bangkitnya nanti kepala kuda. Bayangkan Bu. Ya memang semua harus perintah ketuanya. Ketuanya ridho nggak? Main potong aja uang jamaah. Mau naik ke Tanah Abang beli naik bajai pakai uang jamaah, uang kas. Makan soto Tanah Abang, uang kas. Emang ibu beli apa? Beli seragam, dapat kagak? Kagak. Seragam kagak dapet. Potong bajai pulang balik, potong naik apa makan soto 5 orang. Lu mau beli seragam apa kondangan sampai 5 orang begitu? Ya kan nggak wajar kan Bu? Yang kayak gini ini yang nanti bangkitnya kayak kepalanya jadi kepala ini. Kerjanya motong apa? Motongin kerjaannya ketua. Ketua didahulu disingkirin terus ketuanya. Ketua lembek. Ketua nggak punya gigi. Ketua nggak punya gigi, emang udah tua ya Bu ya, gigi palsu gitu ya. Maksudnya ketua nggak punya kebijakan. Nggak bisa begitu. Anda mengangkat dia itu mau gimana pun lembek kayak apapun, memang harus ikut pendapatnya sang ketua. Jangan dikira pekerjaan walaupun bendahara taklim, sekretaris taklim nggak ada hubungan dengan hari kiamat Bu. Ada hubungannya nggak? Ada hubungan. Apalagi di sini nggak, maaf ya Bu ya, nggak dapat gaji kan ya. Malah hubungannya akhirat banget, malah hubungannya. Kalau bendahara RT mungkin dapat gaji, ya kan Bu ya. Itu dunia. Tapi kalau niatnya ibadah ya ibadah. Ya apalagi begini, nggak ada hubungan dengan hari kiamat. Kata siapa? Justru ini ibadah kental, maka hubungannya dengan apa? Dengan kepala himar tadi. Ya nggak Bu? Jangan main-main. Allah, bendahara taklim berdiri apa ada? Jangan begitu. Itu amanahnya besar kan Bu ya. Belum jadi ketua bendahara sekelurahan kecamatan, makanya amanahnya tambah besar begitu. Ya kan Bu? Ya. Semua pekerjaan kita ada apa? Ada konsekuensinya. Ada apa? Ada tanggung jawab. Gitu. Ada apa-apa ketuanya gimana dong? Nah, gitu kan Bu. Ada apa-apa dengan apa pembukuan? Kok nggak ada bukti sih? Nggak ada laporannya. Benarnya gimana? Ada yang ngetik. Gimana ngurusnya? Gitu. Ya Bu, lanjut Bu. Seorang makmum karena ikut imam, maka ibu harus tahu gerakannya. Gerakan imam harus ibu tahu. Kalau imam nggak tahu, maka ikut gerakan makmum yang paling akhir. Udah Bu? Berarti katakanlah ibu mau jamaah di sana, halaman sana, karena kan lebaran ya. Gelar tikar, gelar apapun di sana. Berarti patokannya ibu lihat siapa? Makmum yang paling belakang. Udah Bu?
Makanya kenapa ada bolongannya? Ya Bu ya. Kenapa kalau tingkat ada bolongannya? Nah, maka makmum yang paling depan melihat apa? Gerakan imam. Yang atas kan Bu? Di atas boleh nggak? Boleh, tapi ada bolongannya. Kenapa? Bolongan itu dengan harapan makmum yang paling awal melihat imam. Kalau nggak gerakannya nggak lihat suara, patokannya di mana Bun? Sami Allahu liman. Karena kalau Allahu Akbar bingung kan? Allahu Akbar. Ruku Allahu Akbar. Sujud Allahu Akbar. Iftirash Allahu Akbar. Sujud deui Allahu Akbar. Bangun rakaat kedua. Nah, begitu patokannya Sami Allahu liman hamidah. Udah kan? Allahu Akbar. Oh, sujud tuh. Allahu Akbar. Rabbi fili warhamni. Allahu Akbar. Sujud lagi. Allahu Akbar. Rakaat kedua. Begitu pokoknya ya. Jadi emang boleh kita ngikutin imam dari suara imam. Makanya di Mekah, nah Bu ya, di Mekah itu gitu kan Bu ya. Di hotel-hotel pun masang pengeras suara. Masjidil Haram di mana? Hotel kita di mana? Jamaah kita Bu. Kalau dohor kan suka panas banget. Kita nggak ke masjid. Kita jam 11 tidur, jam mau dohor tidur. Bangun-bangun langsung dengar suara azan, turun ke bawah ke lobi hotel Bu. Ke lobi hotel. Kenapa? Ikut sab. Nah, dasar dari mana? Pengeras suara. Semua hotel di Mekah yang jaraknya kira-kira sekilo gitu, setengah kilo, masang dia mikrofon. Merilai dia, ngambil dari suara Masjidil Haram. Boleh nggak begitu? Boleh. Karena apa? Ngikut suaranya imam. Hari canggih begini mikrofon. Maaf, tapi beda pahala nggak Bu? Ya beda. Beda. Nggak duduk di masjid, duduk di antara Orang yang datang dengan orang yang Nggak di ada. hotel. Beda nggak Bu? Ya mungkin 27 min berapa gitu ya. Iya dong. Yang datang kan pakai acara keringetan, ya kan Bu? Jalan kaki, lari, bla 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 gitu kan Bu. Adem enak ya Bu ya. Udah gitu ya Bu ya. Berarti apa? Mengandalkan suara boleh. Ikut jamaah. Ada lagi Bun, kata Rasulullah, semua bumi di Mekah ini masuk masjid. Gitu loh Bun. Semua bumi di Mekah ini masuk masjid. Maka ibu kalau dari hotel agak jauh, jalan kaki jauh. Lalu Allahu Akbar, langsung orang-orang gelar saja ada di mana Bu? di jalan. Di jalanan. Di mana aja Bu ya? Di jalan raya gelar, gak peduli mereka. Iya kan? Mau panas kayak mau terik kayak, pokoknya langsung gelar di jalan manapun digelar. Karena apa kata Rasul gimana? Bumi di Mekah ini masjid, begitu loh Bu. Maka dia begitu dengar jamaah, dengar azan, dengar qomat, dimanapun dia gelar sajadah. Kalau nggak ada sajadah tikar, kardus, dia akan cari kardus Bu. Kalau nggak ada pun dia tegel nggak pakai apa-apa, jalan tuh. Banyak yang tegel di jalan itu. Saking dia nggak mau ketinggalan berjamaah. Ya, Bun lanjut. Bun, lagi ya, yang namanya imam nggak boleh sama dengan makmum. Maju dikit. Walaupun segini kayak Bu, jadi kakinya mundur dikit, maju dikit. Itu ya Bu. Jadi maju dikit imamnya, makmumnya mundur dikit. Nah, gitu lah Bun. Adalah begitu. Ya. Bun lanjut. Ya Bun. Ini sab ya Bun ya. Cara ngatur soft. Kalau jamaahnya satu orang, ya Bu ya, maka harus ada di kanannya imam. Kanannya imam. Kalau seorang, ya. Pernah begitu. Terus Jabir datang, gitu kan ya, sebelah kiri beliau. Maka beliau mengambil tangan kami berdua hingga beliau dirikan kami belakang beliau. Jadi kalau datang lagi sebelah, kalau datang lagi kan seorang kanannya beliau kan Bun ya. Nah kalau datang lagi yang seorang kudu mundur kakinya, set biar apa? Biar sejajar.
Sini di belakang, paling belakang Bu. Laki-laki dewasa, anak-anak, baru perempuan. Kalau mau dulu juga pernah begitu di Masjidil Haram gitu kan Bu ya. Nah, sama sekarang kan apa? Laki-laki baru perempuan di belakang. Bisa sekarang juga bisa. Dulu kan nyampur ya, sekarang bisa. Sopnya bisa, laki-laki dulu baru perempuan. Itu di Masjidil Haram begitu. Begitu Bun. Nah, kita pun sama, berarti sebaiknya kita adalah di belakang. Tapi karena udah begini, udah bagus ini kan. Karena ada batasannya begini. Gitu. Ya, cukup ya Bun ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mau tandain sampai masalah apa? Soft hendaklah lurus. Itulah sampai dia Bu ya. Sadaqallahul azim. Ya, kasih Mbak. Lihat. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdal hamidin Allahumma ya Allah ighfir dhunubana wa dhunuba abaina wa dhunuba ummahatina wa dhunuba jaddana wa jaddatina Allahumma ya Allah Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.